selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua dulu pada malam hari ini. Luar biasa, ketemu lagi bareng saya Selagut ya. Dan saat lagi saya akan memperkenalkan bintang tamu saya pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu ya teman-teman di rumah dimanapun kalian berada. Selamat hujan-hujanan ya pada malam hari ini. Ya, ini Semarang Timur kebetulan lagi hujan ya. Gimana Semarang Barat, Utara, Selatan absen dulu ya. Gimana tuh kalian ya? Dan ini kita berada di IKS TV sesi yang keempat ya. Nggak kerasa ternyata sudah episode yang keempat. Dan mungkin teman-teman sekali lagi yang mau beriklan di Info Kejadian Semarang bisa langsung aja di DM-nya atau bisa langsung aja tuh ya. Kalau mau ditayangkan nanti ya di IKS TV setiap hari Rabu jam 7:30 malam ya. Jadi jangan lupa selalu dinotif buat teman-teman semuanya. Setiap hari Rabu jam 7:30 kita selalu live rutin ya. Dan kali ini bersama ini dia Bos Lilu Winarto. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Luar biasa Mas Lilu ya, Mas Lilu ya. Saya manggilnya Mas Lilu aja nih. Mas Lilu selaku General Manager PSIS. Aduh, tapi sabar dulu ya. Sebelum banyak sekali pertanyaan pasti ya soal bagaimana nasib PSIS di tengah pandemi seperti ini ya. Tadi udah ngobrol juga ternyata waduh banyak sekali yang nanti akan dijelaskan sama Mas Lilu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa pertanyaan terbaik, 3 pertanyaan terbaik akan saya berikan hadiah yaitu 3 voucher terbul ya. Terbul. Ya, jadi silakan untuk selalu memberikan pertanyaan yang terbaik, enggak teli, enggak play, enggak apa-apa ya. Tak kasih hadiah langsung buat kalian semua ya. Oke. Dan terima kasih pokoknya untuk Info Kejadian Semarang, jangan lupa follow ya, dan juga di channel YouTube-nya di Info Kejadian Semarang ya, like, comment, and subscribe. Wizian yang nantinya berdoa ya sama-sama ya teman-teman ya, karena bentar lagi doain tahun ini Info Kejadian Semarang yang dari Instagram akan menjadi sebuah stasiun TV ya. Wizian Info Kejadian Semarang TV, tepuk tangan lagi dong ya. Amin dong, biar bisa membawa nama Semarang juga ke ranah yang selanjutnya ya. Mas Lilu Winarto, selamat malam. Selamat malam. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Mas Lilu ini. Kalau setiap pertandingan PSIS pasti ada ya mesti ya, jenderal PSIS soalnya ya. Mas, kita kan bahas PSIS ya. Banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali yang kangen ya, apalagi para supporter setia dari PSIS Semarang ya kan, yang selalu ingin meramaikan ya home maupun away ya. Kabar PSIS sekarang gimana Mas? Ya, memang PSIS sekarang waktu pandemi dan belum ada kepastiannya dari PSSI soal lanjutan kompetisi, memang dari manajemen memutuskan untuk diliburkan. Semenjak awal bulan kemarin. Kan kompetisi kemarin awal bulan kemarin sebetulnya. Tanggal 5 kalau nggak salah itu kan ternyata dari PSSI belum ada izin dari pemerintah. Jadi kita waktu itu komunikasi dengan PSSI juga belum ada kepastian. Dari manajemen memutuskan memang untuk meliburkan sementara sambil menunggu kepastian dari PSSI sampai waktu yang tidak ditentukan ini ya. Oke, luar biasa. Jadi PSIS memang diliburkan dari awal bulan kemarin ya. Nah, pas dari corona itu sampai dengan awal bulan kemarin ngapain aja Mas? Sempat latihan juga ya berarti ya, rutin ya? Kita awal kompetisi sebelum di corona ini melanda di Indonesia, tentunya kompetisi kan kita sudah jalan 3 kali pertandingan. Betul. Nah, setelah itu kita ada surat dari gugus Satgas Covid supaya surat dari PSSI, itu yang supaya kompetisi diberhentikan. Memang waktu itu kita berhentikan sementara, setelah itu sebulan kalau nggak salah itu sudah ada surat untuk melanjutkan lagi. Kita udah persiapan, ternyata berhenti lagi ya. Jadi memang kondisi sekarang itu belum ada yang bisa memastikan, artinya pandemi COVID ini berakhir kapan berakhirnya ya, betul ya. Oke. Dan sementara kegiatan Mas Lilu sendiri apa di tengah pandemi ini? Kalau pemain boleh lah ya latihan ya kan. Kalau Mas Lilu sendiri sebagai General Manager PSIS ini? Ya, memang banyak sih kegiatan. Artinya saya sendiri kan alhamdulillah duduk di wakil ketua DPRD Kota Semarang tentunya.
sehari memang melaksanakan tugas dari kedewanan, Oke. juga mungkin kesibukan lain yang dulu sempat ditinggal, artinya kita pekerjaan gitu kita ini lagi. Oke, berarti masih sibuk dengan Dewan DPRD Ya. juga Mas ya. Oke. Jadi kemarin pandemi ya dan PSIS menunggu ketidakjelasan juga ya Mas ya. Ya. Dari pemerintah juga karena memang belum ada yang bisa memastikan sampai dengan sekarang ini kapan liga akan dimulai lagi, Betul, ya kan? betul. Oke. Yang dilakukan selama pandemi ini sama pemain PSIS apa aja Mas? Dari awal diberhentikan, memang kita meliburkan pemain tentunya dengan bukan hanya meliburkan aja gitu, tapi kita dari tim pelatih dan dari tim kesehatan memberikan program latihan di rumah gitu. Tetap ada program latihan di rumah? Program latihan harus itu. Via Zoom Dan atau kita, apa, ya Mas? via Zoom. Via Zoom juga ya? Harus Gokil ya? dilaporkan ke kepala pelatih, head Oh, coach, kita harus head melaporkan coach ya? itu seperti itu. Oke. Cuman memang kita sadari betul, artinya latihan Zoom di rumah itu kan nggak maksimal. Sangat gitu. tidak efisien Mas ya, karena memang kan kita harus bangun chemistry Betul, bareng betul. tim gitu kan. bahkan chemistry itu yang lebih penting menurut Yang saya. lebih penting ya. Oke. Jadi memang via Zoom dan mau nggak mau ya, tapi Ya. memang kedisiplinan memang harus selalu terjaga kan. Betul. Makanya selalu diupdate dan dilaporkan berbagai bentuk latihan. Ya. Berarti betul-betul pulang ya. Yang Pulang. luar-luar si botak itu gimana Mas? Gota malah sudah pulang Pulang duluan ya? duluan Oh, ya, pulang karena gasi. memang- Oh, Ginoi. Oke. Tapi ya insya Allah lah tahun 2021 insya Allah semua. Tapi juga Nung Sewu mungkin dari pemain-pemain yang asing itu juga sama juga Mas ya, menunggu kepastian juga kapan Iya, akan iya. diundang lagi gitu. Ya betul. Bahkan kemarin kita sudah sempat mendatangkan kan Wales Costa, Oke. Wales Costa yang Wales sempat Costa, sudah ya. hadir dan sudah latihan. Walaupun hadir ke Indonesia kembali itu penuh perjuangan karena harus ngurus surat bermacam-macam Betul. syarat yang harus dilalui si Wales Costa masuk ke Indonesia itu kan harus ketat kan gitu. Apalagi di Tengah pandemi Brasil seperti ini sendiri ya? kan Oh. juga pandemi ini kan juga tinggi gitu loh. Jadi Oke. nggak gampang. Tapi akhirnya Wales bisa datang dan juga Flavio malah sudah di bandara waktu itu. Cuma Oke. karena syarat itu juga belum terpenuhi dia cancel lagi. Sampai ada pemberitaan nggak dapat izin lagi, dia nggak jadi kesini Balik lagi Mas balik ya. lagi, gitu. Aduh, luar biasa perjuangan untuk mendatangkan teman-teman asing ya. Betul. Oke, dan memang harus diliburkan sampai dengan waktu yang belum tahu ya kita kapan ini ya. Jadi dengan proses latihan teman-teman semuanya pulang Mas ya. Pulang. Latihan di rumah, laporannya via Zoom dan Ya, sebagainya. betul. Tapi memang dirasa memang tidak maksimal ya. Ya kita logika aja lah kita. Iya, Artinya iya, Mas. Memang nggak masalah karena kita pengalaman berhenti pertama, Oke. terus kita mau persiapan lanjutan kompetisi lagi itu kita datang melihat kondisi pemain, dicek gitu kesehatan dan fisik turun gratis. Turun drastis ya. Makanya memang nggak maksimal, Nggak tapi maksimal. ya memang itu yang Mau nggak baru mau Mas ya, bisa- ketimbang nggak ada bisa laporan itu, dilakukan. nggak Betul. tahu kontrak-kontrak tiba-tiba 2021 Januari dapat undangan jembling semua ya. Wah, akan mangan turu repi pemain PSIS ya. Kayak Oke. manajer malah. Tapi kita juga kangen banget sebenarnya dengan kondisi di mana updatean teman-teman Ya. pemain. Wah, latihan, wah. Saya juga jalan event bareng lagi teman-teman gitu Mas ya. Dan memang nggak tahu Mas ya sampai kapan mereka bisa kumpul lagi latihan bareng lagi nggak tahu ya Mas ya. Belum, sampai sekarang belum PSSI pun belum Oh. memberikan informasi jadwal kapan mau dimulai lagi. Memang terakhir kemarin kita rapat di Jogja, PSSI memberikan 3 alternatif pelanjutan kompetisi. 1 Februari, 1 Desember dan Oke. 1 Januari. Tapi memang kalau melihat 3 yang diberikan dari PSSI ini tentunya yang ideal sih 1 November. 1 November. Tapi setelah rapat kita selesai pulang, ternyata malam Mabes Polri sudah memberikan statement bahwa Oke. tidak akan memberikan izin. Izin ya untuk pertandingan dan menunjukkan Dan izin. saya harapan saya sih
pandangan saya sih kalau 1 Desember mau kompetisi saya kira nggak mungkin karena 9 Desember itu Sudah kan ada pilkada. Pilkada betul. Terus Ya. 1 Januari yang diberikan alternatif dari PSSI, momennya saya kira sudah kurang karena kelanjutan dari 2020 dilaksanakan 2021. Udah ganti tahun udah betul rasanya Mas ya. Dan saya kira kalau itu dipaksakan itu nanti jadwal yang kompetisi Betul. 2021 akan padat. Akan gitu. padat ya karena kita Apalagi kepotong kita banyak ya. 2021 itu kita ada beberapa event gitu, Piala Dunia Betul. kan gitu, U20 yang akan di tuan rumah di Indonesia. Juga kita kena lebaran kan Iya. gitu. Jadi saya kira kok kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Oke. Itu tadi sedikit penjelasan dari Mas Lilo ya. Jadi buat teman-teman yang kangen ya untuk nonton PSIS ya. Jadi sabar, kita belum tahu ya kapan kepastian akan kita dapat dari pemerintah ya di tengah pandemi seperti ini ya. Oke. Sponsor, mana sponsor ya? Terima kasih untuk info kejadian Semarang ya. Oke, dan terbule ya. Terus dari Health Food ya, 1 pintu. Oke. Ayo teman-teman, netizen mana nih ya? Saya ngerocos soal PSIS, tanya langsung ya, mumpung ada general manajernya di sini. Tanya apapun seputar PSIS, insya Allah akan dijawab sama Mas Lilo ya. Oke, pertanyaan pertama, ini dia ya. Mas Lilo, piye carane gaji pemain padahal orang tahu ono pendapatan saka match. Urunan saka manajemen opo piye? Dari Ed besar ya. Ya. Oke, selamat yang tak bacain pokoknya dapat hadiah. Yang tak bilangnya dapat hadiah, tapi yang lainnya nggak dapat ya, mohon maaf. Gimana nih Mas Lilo? Ya memang kondisi pandemi ini dan kompetisi mungkin kalau dilaksanakan tanpa penonton memang saya kira tidak hanya di PSIS lah, semua merasakan bahwa kompetisi ini Betul. sangat berat kan gitu. Lo batinnya di sana Mas ya? Berat, karena hampir semua klub di Indonesia itu penghasilan utama atau mungkin yang paling besar itu di tiket penonton. Tiket penonton. Kalau kemarin dilaksanakan, sekarang pun dengan kondisi sekarang memang manajemen saya kira bukan hanya di PSIS lagi, artinya semua klub. Oke. Mungkin kalau boleh cara Jawa ini kejet-kejet lah gitu. Kejet-kejet ya. Itu yang Hampir mumpluk ya Mas ya? yes. Oke. Solusinya seperti apa Mas? Solusinya berarti dari manajemen? Ya memang walaupun dengan berhenti sekarang memang kan kita harus tetap dari PSSI itu kan sudah ada aturan bahwa kita harus tetap menggaji walaupun tidak full. Oh. Ya memang kita akan patungan lah, tapi memang saya sih salut dan hormat dengan Mas Yoyo, begitu pengorbanan dia untuk mempertahankan tim ini itu luar Betul. biasa gitu. Saya yakin mungkin tokoh bola di Semarang yang gila bola itu Mas Yoyo. Mas Yoyo ya, oke luar biasa ya. Mas Yoyo emang menyaksikan dari rumah ya. Selamat malam ya, terima kasih perjuangannya untuk PSIS pokoknya ya. Ini luar biasa ya. Oke, jangan lupa totalitas ya untuk sepak bola Semarang ya Mas ya. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan lagi ada teman-teman. Jadi silakan yang ada pertanyaan ya seputar PSIS ini seru banget ya. Jadi tanya tentang pemain, manajemen ya ataupun liga silakan ya. @p_alif. Mas Lilo, bagaimana tetap menjaga stamina dan kebugaran pemain PSIS di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana memotivasi mental para pemain? Nah, ini mentalnya ini yang sulit ya. Mungkin karena memang chemistry tidak terbangun Ya. dan yang lain-lain. Jadi memang sulit. Seperti apa nih Mas Lilo? Ya untuk menjaga stamina dari pemain kalau sekarang dengan diliburkan ini memang salah satunya memang kita memberikan program di rumah, latihan di rumah secara Zoom dan itu dilaporkan langsung oleh head coach gitu melalui WA. Oh, head coach langsung ke grup gitu ya. Memang saya rasa memang belum maksimal lah kalau latihan di di rumah karena sekali lagi tidak programnya mungkin memang dari sini tapi kan mungkin pengawasannya gitu itu kurang, memang kurang. Itu kita buktikan, kita berhenti dari pertama kita berhenti terus kita persiapan lagi, memang kondisi dari pemain memang turun ya. Memang mau gimana lagi, ini memang force majeure, artinya kita memang harus melalui itu kan gitu.
untuk menjaga mental ini yang memang itu nggak gampang menurut saya gitu. Karena bola ini kan memang butuh chemistry yang kebangun itu sangat kuat harusnya. Memang alhamdulillah jadi di PSIS ini dari tahun kemarin, kompetisi tahun kemarin ke 2020, alhamdulillah kita itu nggak ada perubahan yang signifikan soal pemain. Jadi untuk membangun chemistry itu saya kira nggak perlu waktu lama kan gitu. Memang itu harus kita bangun dan harus kumpul kan gitu. Kalau melalui Zoom sih masih kurang Mas ya. Tapi Mas lu melihat PSIS sendiri di tahun kemarin nih sebelum pandemi seperti apa sih Mas sampai dengan sekarang ini ya? Kalau sebelum pandemi kita manajemen Mas Yoyo terutama saya sendiri dari manajemen optimis untuk PSIS ini bisa paling tidak 3 besar. 3 besar ya, optimis ya? Karena saya melihat materi kemarin 3 kali pertandingan pertama itu kita melihat potensi sangat menjanjikan sekali, walaupun dari tim-tim lain melihat bahwa PSIS ini banyak pemain muda. Tapi saya melihat dengan senior dengan pemain muda ini saya kira kualitas dari pemain yang kita rekrut muda ini juga nggak kalah kualitasnya. Jadi saya kira kemarin sih kalau memang dilanjutkan tidak ada pandemi wanita Mas ya, dan kita sudah buktikan kita bisa menang di Lamongan 3 poin dan bisa mengalahkan Arema pada saat di itu home dan skornya juga nggak main-main kan gitu 3-0 ya terakhir sama Arema ya, luar biasa ya. Wah kegulung ya Arema ya. Oke. Nah sekali lagi ya untuk yang tanya-tanya soal PSIS ya silakan langsung aja. Pertanyaan terbaik pada malam hari ini akan saya berikan 3 voucher terbule ya, dan juga untuk yang ingin beriklan seperti apa di @info kejadian Semarang bisa langsung di DM aja, langsung dibahas sama adminnya nanti ya. Berarti rencana PSIS tanding lagi belum tahu juga Mas ya. Oke, dan mungkin nih strategi apa sih yang dilakukan dari manajemen ya mungkin untuk kita berbicara besok kalau 2021 main nih Mas, untuk bisa berjaya kembali Mas. Ya memang untuk tahun 2021 kebetulan kita juga nggak ada perubahan banyak karena pemain yang sekarang ini kita hampir semua pemain yang kita miliki itu kontraknya jangka panjang. Jadi mungkin tahun 2021 kalau memang nanti bisa bergulir, saya kira materinya nggak akan beda jauh dari sekarang. Bahkan mungkin kita malah akan mendatangkan lagi kalau memang itu dibutuhkan dengan melihat kebutuhan tim kan gitu. Kita akan rapatkan dengan tim pelatih yang lebih tahu tentunya kekurangan mana yang akan dibenahi. Tapi saya dengan materi ini sangat optimis kalau memang 2021 itu bisa dilaksanakan ya. Dan kebetulan pemain-pemain kita di akademi itu kan juga luar biasa. Bahkan kemarin kita sudah 7 pemain yang kita naikkan ke senior gitu. Untuk bisa menggantikan seniornya Mas ya. 7 pemain yang diangkat langsung ya. Berarti kalau kita ngomongin target atau goal PSIS tahun ini apa Mas? Kalau tahun 2021 mungkin ya kita masih berharap PSIS bisa di 3 besar. 3 besar ya. Dengan banyak pemain-pemain asing yang didatangkan juga ya. Saya optimis. Terakhir pemain baru berarti sama Mas? Kalau Costa, kita kan punya yang pemain lama sih. Kalau asing kan masih Welles Costa, Jonathan, Flavio, Bruno kan gitu. Sama Bruno ya. 2021 kalau tanding lagi ada yang mau didatangkan lagi Mas? Mungkin bocorannya? Saya kira lihat evaluasi nanti dari pelatih, kan gitu. Dari perjalanan sekarang kita nanti lihat kalau memang dibutuhkan sih kita akan. Berarti ranah pelatih itu sangat dibutuhkan Mas ya, maksudnya untuk gimana nih?
Oh, kudu nambah wong asing meneh atau gimana nih itu? Ya, itu kita kalau pemilihan pemain kita memang kita serahkan sepenuhnya oleh pelatih. Kita hanya merekomendasikan penentunya tetap dari pelatih. Oh, Kita berarti nggak mau manajemen menentukan list kita hanya pemainnya. merekomendasikan bahwa mungkin seperti misal seperti ini. Jadi misal Dragan butuh back kanan kan gitu. Kita list dulu nih. Gitu kira-kira. Itu manajemen, Mas. Manajemen yang memberikan ini. Ini nih back kanan yang di Indonesia ini. Menurut kita yang mungkin grade 1 ini, grade 2 ini kan gitu. Silahkan. Nah, kita datangkan terus pelatih yang melihat. Langsung menyeleksi pelatih, Mas ya? Pelatih. Setelah pelatih memberikan rekomendasi baru kita. Berarti nggak kayak beli kucing dalam karung, Mas ya? Berarti betul-betul didatangkan, diuji dulu seperti apa. Itu untuk Indonesia. Kalau dari luar, Rusia seperti apa, Mas? Sama ya? Sama. Jadi harus pelatih yang memang lebih tahu persis. Lebih tahu. Kita ya? hanya memberikan rekomendasi lah. Misalkan seperti pemain asing, misalkan Dragan butuh striker, tipenya seperti ini, gitu kan kita cari, baru kita datangkan Dragan yang melihat. Manajemen melihat performernya si pemain ini gimana, Mas? Dengan ya kita tahu lah pemain-pemain asing yang seperti itu kan mungkin apa lewat YouTube kah atau lewat apa biasanya, Mas? Ya memang kalau belum datang di Indonesia memang kita lewat YouTube. Dan itu banyak rekaman yang kita lihat dengan sesuai biodata yang kita terima. Kita akan melihat YouTube dan itu kita sebelum kita datangkan tentunya kita sudah melihat betul artinya yang cocok dengan karakter PSIS. Lalu kita datangkan dan selanjutnya kita serahkan. Langsung serahkan aja, Kita menjawab pertanyaan lagi, silakan untuk teman-teman ya di @info kejadian Semarang. Tanya apa aja pokoknya ya yang seru-seru seputar PSIS akan dijawab langsung sama Mas Lilo ya. Kontrak pemain gimana, Mas? Ini gimana sikap manajer melihat banyak pemain yang ikut tarkam? Lah dari Danu Handono. Wah, gimana ya? Ya akhirnya bergeser jadi tarkam ini, Mas. Ya, gimana, Mas? Ya memang sikap manajemen sih tentunya tegas ya sebetulnya, artinya kita kalau masih dalam ranah kontrak itu memang harusnya nggak boleh gitu. Nggak boleh, Mas ya? Nggak boleh, cuman kita sekali lagi dengan kondisi Vosmayer ini kan kita mungkin ada toleransi ya, mau nggak mau karena ya anak-anak kan juga butuh pendapatan, sedangkan kita kan mungkin sekarang kan masanya pandemi. Betul. Gitu. Tapi bahkan tarkam pun saya nggak begitu banyak. Mungkin kalau nggak pandemi kan, kalau sekarang saya kira tarkam pun kan nggak banyak. Nggak gitu. banyak ya. Soalnya kan juga dibatasi. Betul dibatasi ya, apalagi nggak ada penonton gitu kan. Itu sangat berbeda, Mas ya. Memang kalau ada nggak sih, Mas, kegelisahan dari pemain mungkin main gitu tanpa penonton itu pasti ada, Mas ya? Pastinya beda, Mas, rasanya beda sekali, dengan ya. Penonton dan tanpa penonton itu lain, Pak. Lain. Dan mungkin semangatnya juga lain. Betul, karena dibutuhkan juga euforia penonton, supporter itu aduh. Bahkan supporter di Indonesia itu kan sangat fanatik. Dan itu sangat dibutuhkan pemain. Bahkan Bruno itu mengakui betul bahwa supporter di Indonesia luar biasa. Dia membandingkan dengan yang Brasil, Mas ya? Ya, enggak cuma Brasil, dia kan pernah main di Arab. Di Arab. Di negara lain dia memang luar biasa di. Pantesan dia sangat cintanya ya sama Semarang tuh. Kayaknya gimana kita habis gol itu betul-betul menganggap ya ini gara-gara supporter saya bisa melakukan hal seperti ini gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dia dari Sopowi. Dari Amirul Cakarip. Ya, Amirul yuk tanya yuk. Mas Lilo, opsi turnamen sebagai pengganti kompetisi apakah bisa terjadi, Bos L? Nah, ini melihat PSSI sebagai pemangku kebijakan tidak tegas dalam menentukan sikap dikarenakan izin kepolisian yang tidak turun. Luar biasa nih, Bos L. Ya, memang harapannya kita seperti itulah. Artinya seperti ada turnamen. Cuman sekali lagi izin
turnamen ini kan di pihak kepolisian atau Oke. pemerintah kan gitu, kita juga nggak mau, artinya nggak bisa intervensi juga karena Oke. pemerintah dan kepolisian kan lebih tahu atau apa lebih tahu situasinya lah, memungkinkan apa enggak. Cuman memang karena pandemi ini gitu, kalau saya melihat karena pandemi, karena kita sudah pernah pengalaman bahwa tahun 2016 kalau nggak salah itu sempat berhenti kan di ban itu kan Oke, dulu di kan ban. pernah berhenti. Waktu itu hanya di Jawa Tengah yang bisa muter turnamen. Hanya di Jawa Tengah Mas. Jawa Tengah waktu itu kita putar sendiri, jadi klub-klub Jawa Tengah kita berkumpul di Semarang, kita bikin waktu itu kalau nggak salah Kapolda Cup. Kapolda Cup. Nah, itu hanya di Jawa Tengah yang muter, Yang utara Mas ya. di Indonesia hanya di Jawa Tengah. Oke, luar biasa sebenarnya ya. Betul. Antusias dan semangat dari tim-tim Jawa Tengah Ya, ya. betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini nih Bos Lilo nih ya. Kapan jati diri dadine bos? Opo iki isih melaku renovasi? Rizky Ardiawan. Banyak yang nggak jati diri ya. Sampai kemarin saya 2 kali tik ambil gambar untuk kebutuhan konten juga di sana. Banyak yang masih foto-foto, kerinduan terhadap jati diri tuh maksudnya, waduh bau-baunya jati diri tuh nggak bisa lepas banget ya emang ya. Gimana nih Mas Lilo? Ya memang harapan dari manajemen sih jati diri cepat bisa kita pakai untuk home base Oke. PSIS Semarang. Tapi memang sekali lagi ini kan ranahnya di provinsi, tentunya kita berharap betul ke pemerintah provinsi supaya bisa cepat menyelesaikan. Coba Cuman menyelesaikan ya. memang Kendalanya apa sih Mas Lilo? saya sebenarnya? kira sekali lagi kita kan di pandemi, kondisi pandemi. Saya mungkin saya di pemerintahan Kota Semarang sangat tahu betul bahwa pandemi ini, anggaran pemerintah ini kan disedot untuk pandemi ini kan luar biasa. Saya yakin Pak Gub juga sebetulnya sudah memikirkan itu gitu, untuk menyelesaikan Stadion Jatidiri, tapi karena keadaan pandemi ini yang mungkin yang sedikit yang membuat terhambat ya Mas Lilo ya. Oke. Sebenarnya berapa persen lagi sih di Jatidiri Mas? Saya pernah berbincang banyak dengan kepala Dispora provinsi, itu sekitar kurang lebihnya 15%. 15% ya? Ya. Artinya gini, kalau melihat bangunan sekarang untuk kompetisi, untuk bisa main hanya butuh lampu kalau melihat. Saya memang itu kan kalau kita melihat kurang tribun yang barat kan gitu. Tapi kalau untuk kondisi main sih sebetulnya sudah lampu sangat siap. aja masih sudah siap karena saya melihat fasilitas lain sudah ada. Oke. Cuman sekali lagi kita menghormati betul pemerintah provinsi, mungkin dengan keterbatasan dengan kondisi pandemi ini kan kita juga belum tahu. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Mas Rizky tadi yang bertanya soal kapan dadine ki Bos El. Jatidiri sudah dijawab ya, sebenarnya memang 15% lagi akan jadi, tapi karena memang kebijakan dari provinsi langsung ya, jadi tidak bisa diteruskan karena pandemi seperti ini ya. Oke, dan terima kasih sekali lagi untuk sponsor kita pada malam hari ini ya. Terima kasih untuk Health Food, Satu Pintu, Terbule, dan juga buat teman-teman yang mau beriklan ya di acara kita bisa langsung aja di DM direct message di @infokejadiansemarang ya. Dan juga sekali lagi untuk pertanyaan terbaik ya pada malam hari ini saya akan berikan giveaway. Ayo silakan tanya lagi ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Lagi dicatat ya. Bosel, mungkin seputar PSIS lagi ya. Jadi banyak juga supporter yang akhirnya bingung ya. Mau gimana nih cara mensupport PSIS? Seperti apa Mas? Untuk mensupport pemain-pemain dan PSIS pastinya nih. Ya memang saya artinya tahu betul semangat dari teman-teman supporter untuk mensupport PSIS itu luar biasa. Betul. Harapan kita sih memang supporter ini bisa memberikan peran yang lebih untuk PSIS ke depan. Memang kita baru akan bisa berbicara mungkin kalau sudah di home base-nya di Semarang. Karena kita punya stadion yang
cukup luar biasa, bahkan kapasitasnya juga 50-an ribu. 50-an ribu ya. Itu cukup besar menurut saya, dan harapan kita sih kalau memang bisa main di Jatidiri, harapan dari PSIS teman-teman supporter bisa mendukung Penuh ya. untuk mendukung PSIS di Jatidiri. Oke ya, jadi teman-teman supporter ya tetap tunjukkan rasa semangat kita terhadap PSIS, rasa cinta kita ya. Ya dengan cara membuat karya. Kemarin juga Mas Lilo, saya mau cerita sedikit ya. Itu adiknya kendanger saya di Serempet Gudal Band. Itu bikin rilisan juga. Akhirnya ya karena kangen sama PSIS kan akhirnya bikin rilisan single judulnya Darah Biru ya kan. Saking kangennya sama PSIS ya nggak apa-apa, kita bikin gimmick sendiri gitu kan. Mau ngecat tembok tulisan PSIS ya kan. Mau interaksi langsung sama pemain, sekarang kan dipermudah dengan banyaknya sosial media. Bisa di Instagram, di Twitter gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya mana nih? Oh, sedang dicatat ya. Oke, jadi sekali lagi untuk teman-teman supporter, memang kita sangat-sangat rindu ya dengan hadirnya PSIS kembali, tapi memang karena waktu ya Mas ya, belum bisa ditentukan kapan ya pandemi ini akan berakhir ya. Kita digabur ya sama atas juga bingung mau kapan kalau dibuka, ini takutnya gimana gitu kan. Oke, dari Cilpal ya, tugas general manager itu apa sih Pak? Nah ini pertanyaan bagus sih, tugas general manager itu apa? Masih dulu apa model kayak dolanan PS atau gimana nih Mas? Ya. Biasanya Ya, memang pada umumnya ya, artinya saya sampaikan pada umumnya tugas dari generasi intinya mempersiapkan tim. mempersiapkan Tim dari mencari pemain, pelatih, stadion kan gitu. Terus persiapan dari latihan sampai awal kompetisi. jadwal latihanmu selesai, diurus itu, sama manajer ya? Iya, bahkan saya itu hampir, mungkin kalau dulu hampir setiap pagi sore itu pasti di lapangan. Pasti di lapangan. Pasti, jadi bisa memastikan betul pemain ini siap untuk berlaga di kompetisi, itu saya harus tahu betul. Dan tidak hanya itu, jadi di samping tugas-tugas pokoknya tadi yang mempersiapkan tim dari awal sampai akhir, tentunya juga tahu persis artinya apa sih kekurangan dari tim ini, itu harus kita bicara dari hati ke hati dengan pemain gitu. Itu yang mungkin sering saya lakukan. Berarti pagi sore di lapangan Mas ya? Saya hampir setiap pagi dan sore itu pasti. Berarti pendekatan langsung ya sama pemain juga ya, dan chemistry antara pemain ke pelatih pun juga harus seperti itu sebenarnya Mas ya? Saya beruntung sekali bahwa sekarang kita punya pelatih Dragan dan dia memang sangat dekat dengan pemain. Bahkan dia ngomong ke pemain dan manajemen, waktu dia 24 jam buat pemain. 24 jam untuk jadi pemain. Setiap mungkin malam dia pemain nggak fit atau sakit, itu bisa langsung telepon dia bahwa mungkin izin atau gimana, itu dia berikan 24 jam untuk pemain. Untuk pemain ya, masya luar biasa ya. Jadi itu tadi ya, mungkin tugas dari general manager seperti itu ya. Bukan tengah-tengah ngawur, pagi sore itu harus ada di lapangan dan bahkan away pun kita harus kita harus sempatkan. Berarti sesibuk itu Mas dulu ya. Oke, makanya pandemi ini leren dulu Mas ya. Banyakin waktu untuk keluarga gitu kan. Oke, dan mungkin untuk Mas Lilo sendiri, harapan untuk PSIS ke depan apa sih Mas? Ya harapannya sih saya pribadi, PSIS ini bisa lebih baik, bisa lebih memberikan prestasi yang baik, ya. Gitu. Kita punya pengalaman, kita pernah juara, kita pernah juara 1 di Perserikatan, pernah juara 2 dan 3 di Liga. Tentunya kita akan mengulang itu, kejayaan kembali ya Mas ya. Kembali dan mungkin lebih baik lagi kan gitu.
harapan kita sih dengan tim yang kita bentuk sekarang sih saya optimis untuk bisa berbicara di kompetisi Liga 1. Oke, ya. Optimis di Liga 1 ya. Semoga di tahun 2021 cepat terselesaikan lah ya. Oke, berarti kalau untuk pesan-pesan untuk supporter nih Mas, apa aja nih Mas? Saya pesan dengan supporter tentunya sekarang sih saya melihat supporter khususnya supporter Panser dan teman-teman Snack. Oke. Saya melihat perkembangannya sangat bagus Oke. untuk mendukung PSIS, bahkan kita selalu koordinasi, bahkan hampir tidak ada. Tetap koordinasi Mas ya sama supporter ya, pentolan-pentolannya ya. Kita semua apapun keputusan dari manajemen kita akan Share ke berdiskusi teman-temannya. dulu dengan teman-teman supporter. Oh gitu Mas. Contoh apa nih Mas yang Contoh itu waktu kita mau mulai lagi kompetisi kemarin, bahwa keadaan pandemi dan dengan tanpa penonton, sebelum kita putuskan ikut, kita bertemu dengan pengurus baik Snack maupun Panser. Dan alhamdulillah beliau mendukung betul bahwa memang keadaan ini luar biasa, manajemen akan berat untuk melakukan kompetisi dengan tanpa penonton. Bahkan ada yang salah satu pengurus dari Panser maupun Snack berbicara sangat menurut saya sangat menyentuh saya gitu. Dia ngomong, udahlah kita pakai pemain lokal aja, nggak usah sama asing gitu. Dan itu menurut saya satu pengertian yang luar biasa di teman-teman, bahwa dia mengerti betul bahwa mengelola bola itu tanpa penonton berat. Tanpa penonton berat Mas ya. Yang penting main gitu Mas ya. Yang penting ada aktivitas kita bisa nonton. Gitu. Iya betul. Tapi saya melihat semangat Mas Yoyo ini luar biasa. Dia tetap memberikan yang terbaik untuk PSIS. Kontribusi Mas Yoyo luar biasa Mas ya. Dia semua pemain asing tetap mau didatangkan gitu. Jadi saya melihat Mas Yoyo ini salah satu tokoh bola di Semarang yang luar biasa. Bahkan saya heran waktu itu kita rapat, kita sepakati untuk lokal, ternyata Mas Yoyo, udah lu perintah saya, udah lu kita datangin aja. Kita kedatangan asing ya Mas ya. Sebegitu cintanya. Kalau nggak ada jiwa cinta sama bola tuh sulit ya. Kalau melulu soal uang gitu kan. Pergerakan apa yang dilakukan untuk mengatasi kerinduan para fans di atas pandemi ini Pak JM ya? Ini uji coba atau gimana Pak? Itu boleh nggak sih Mas? Tadi udah dijawab sebenarnya ya. Memang kegiatan teman-teman memang dipulangkan, latihan di rumah setiap hari, tapi memang setorannya via Zoom dan grup WhatsApp ya Mas ya. Tapi untuk fans gimana nih Mas? Ya untuk pertandingan sih saya kira nggak mungkin kan gitu. Kita siasati dengan mungkin dengan membuat konten-konten dengan pemain. Itu yang baru kita siasati mungkin di media kita kan gitu. Memang itu yang baru bisa kita lakukan dengan kondisi sekarang. Karena untuk melakukan uji coba mungkin dengan pertandingan persahabatan itu saya kira kok belum bisa. Sekali lagi untuk teman-teman ya, untuk para fans ya Panser Snack dimanapun kalian berada, terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan IKS TV Rabu jam 9. Tepuk tangan buat kita semua dulu dong ya. Terima kasih ya pokoknya ya untuk teman-teman supporter sekali lagi ya. Kita berdoa dan tetap dukung ya PSIS, terutama pemain-pemain, tetap bangun chemistry ya. Jangan cuma nanya di lapangan ya, di media sosial ya. Masih dulu ya, DM, tanya kabar gitu kan. Nongkrong bareng pemain PSIS gak apa-apa ya kan, di Semarang gitu kan. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Lilu, sukses untuk karirnya juga, dan semoga bisa membawa PSIS ke depannya lebih jaya lagi Mas ya. Kita berdoa 2021 segera akan dimulai kompetisi ini ya. Terima kasih juga untuk @besar, @palib dan @amirul cakarif, nanti akan dihubungi sama tim dari Info Kejadian Semarang ya, pemenang giveaway kita pada malam hari ini. Terima kasih, jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan Rabu jam 7:30 malam bersama narasumber saya yang lain. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.